Bab 1631 kota ini diblokir. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Banyak prajurit lapis baja hitam di halaman tampak jelek saat ini. Dengan banyaknya tentara yang datang mengepung tempat kejadian, mereka tidak menghentikan lawan, bahkan. Aku bahkan tidak tahu kapan dan bagaimana lawan pergi. Hal ini pasti membuat prajurit mereka yang telah teruji dalam pertempuran merasa tidak tahu malu. Tuanku, meskipun orang ini ingin lari, dia tidak bisa lari jauh. Kami segera menutup seluruh kota, menggali 3 kaki untuk menggali dia keluar. Para prajurit terkemuka berjalan ke arah penguasa kota dan berkata dengan tajam. Wajah penguasa kota masih muram, dia menatap ke arah pemimpin prajurit itu, dan berkata dengan dingin, lakukan saja seperti yang kamu katakan, seluruh kota menginginkan anak ini. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Norling, yang masih berdiri di tengah halaman dengan wajah pucat. Selain itu, bawa Norling ke penjara bawah tanah juga. Tuan kota berkata dengan dingin. Begitu dia mengatakan ini, wajah para prajurit di sekitarnya berubah dan memandang ke arah Norling di tengah halaman. Ini Nona Norling, satu-satunya putri Tuan kota. Tuan kota bahkan meminta mereka untuk membawa Nona Norling ke penjara bawah tanah. Anda tahu, semua tahanannya adalah penjahat. Semua prajurit di halaman tidak pergi, mereka hanya membeku. Norling memandang ayahnya, tubuh halusnya gemetar terus-menerus, wajahnya pucat. Apakah kamu akan melanggar perintahku? Chengba berkata sambil meringis. Saat ini, para prajurit di sekitar tidak berani mengabaikannya. Pemimpinnya memberi isyarat dan memberi isyarat agar kedua tentara itu keluar untuk menahan Nona Norling. 2 tentara berjalan ke Norling. Bantu orang luar mencuri rahasia. Bodoh. Tuan kota menatap Norling dan memarahi dengan marah. Norling gemetar, air mata mengalir, tetapi dia tidak berani berbicara. Kedua tentara itu tidak berani bersikap terlalu kasar, mereka hanya memegang bahunya. Nona Norling, ikutlah dengan kami, kata seorang tentara. Norling menunduk dan mengikuti kedua tentara itu keluar. Pada saat ini, di pinggiran luar, mata para budak rumah tangga yang akrab dengan Norling terkejut dan tak tertahankan. Tapi tuan kota tuan jelas masih marah, beraninya mereka berbicara, apalagi memohon pada Norling. Dengan cara ini, Norling dibawa keluar dari istana tuan kota, dan kemudian diantar ke penjara bawah tanah oleh 2 tentara. Pada saat yang sama, istana tuan kota mengeluarkan darurat militer. Gerbang kota ditutup, dan puluhan ribu tentara berangkat berpatroli di kota. Kota sebesar itu segera memasuki keadaan terkunci, dan terjadi banyak kebisingan. Para prajurit memegang potret kamuflase Fang Yu dalam skala besar, menempelkannya jalan demi jalan, dan bertanya kepada mereka. Tidak ada yang tahu, pada saat ini. Di jalan seberang City Lord's Mansion, terdapat sebuah penginapan yang berjarak kurang dari 100 meter. Oleh karena itu, Fang Yu melihat adegan Norling dibawa pergi. Tuan kota ini jauh lebih murah hati daripada yang ingin dia tunjukkan. Saya ditipu oleh saya dan ditampar wajahnya, dan dia melampiaskan kemarahannya pada putrinya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina. Peta itu diserahkan kepada Nuoling oleh penguasa kota sendiri, dan dia menjadi curiga pada saat itu, dan dia harus yakin bahwa Fang Yu tidak bisa pergi bahkan jika dia mendapatkan petanya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa Fang Yu tidak hanya mendapatkan petanya, tetapi dia juga pergi dengan mudah. Hal ini membuatnya merasa sangat malu. Lagi pula, karena rasa percaya dirinya yang ekstrim, dia bisa menyerahkan peta aslinya. Dan di awalnya, bisa menangkap orang tanpa menyerahkan petanya. Tapi itu demi orang-orang untuk mendapatkan rampasan, untuk bersaksi di tempat, atau untuk menunjukkan bahwa dirinya seperti dewa. Singkatnya, di bawah utusan hantu dan dewa, penguasa kota telah menyerahkan yang asli, peta. Jika Fang Yu benar-benar mata-mata kam musuh, peta yang dia serahkan mungkin membawa konsekuensi yang sangat serius. Oleh karena itu, penguasa kota sangat marah, dan melampiaskan kemarahannya kepada Norling. Dermawan, hanya ada 12 kota di peta ini. Seharusnya petanya relatif kecil, kata Chen Qianan. Ya, ini adalah peta batas barat klan bayangan. Fang Yu berbalik dan berkata, peta ini terlalu sederhana, dan kata-kata di atas adalah kata-kata unik dari klan bayangan, kami tidak dapat memahaminya, kata Chen Qianan. Kalau begitu carilah seseorang dari klan bayangan untuk menerjemahkan, kata Fang Yu.
Fakta bahwa Anda mengambil peta itu akan segera diketahui seluruh kota, dan tidak ada cara untuk menemukan seseorang untuk menerjemahkannya, kata Pendeta Tao Surgawiji. Jadi, carilah seseorang untuk menerjemahkan. Jawab Fang Yu, orang yang berdedikasi. Baik Pendeta Tao Tianji maupun Chen Qianan terkejut. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, aku akan pergi ke penjara bawah tanah dan membawa seseorang kembali. Penjara bawah tanah terletak di ujung kota. Permukaan penjara bawah tanah juga merupakan penjara besar, tetapi semua tahanannya adalah pelanggar ringan. Di ruang bawah tanah di bawah, berbagai penjahat ditahan. Norling diantar ke penjara, memandangi penjara redup di depannya, wajahnya pucat. Para prajurit di sebelahnya sedikit tak tertahankan, dan berkata, apakah kita benar-benar akan memasukkan Nona Norling ke penjara bawah tanah? Lagi pula, di sana, prajurit lain menghela nafas ringan dan berkata, penguasa kota secara pribadi memerintahkan, siapa yang berani menentang. Nona Norling, jangan terlalu khawatir. Anda pasti berbeda dari pelanggar berulang itu. Ketika popularitas penguasa kota menghilang, Anda harus segera dibebaskan. Norling menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Lingkungan sekitar penjara ini dijaga sangat ketat, dengan lebih dari 1000 tentara lapis baja hitam menjaganya. Kedua tentara itu membawa Norling dan hendak mengirimnya ke pintu masuk penjara bawah tanah. Namun pada saat ini, suara siulan tiba-tiba datang dari langit. Swiss, banyak penjaga penjara, serta 2 tentara yang mengawal Norling, semuanya melihat ke arah asal suara itu. www.novelringan.com Tapi saat ini, mereka hanya merasakan itu mata mereka gelap, seolah buta, kehilangan semua penglihatan. Keadaan ini berlangsung sekitar 2 detik dan segera kembali normal. Tetapi pada saat ini, kedua tentara itu menundukkan kepala, hanya untuk menemukan bahwa Norling di antara mereka telah menghilang. Sedikit, Nona sudah pergi. Dia dibawa pergi. Prajurit itu pucat dan berteriak keras. Dengan teriakan ini, penjaga seluruh penjara menjadi khawatir. Ledakan. Di rumah Tuan Kota, mengetahui bahwa Norling telah dibawa pergi sebelum memasuki ruang bawah tanah, Tuan sangat marah hingga meja di depannya hancur berkeping-keping. Dia berdiri tiba-tiba, matanya bersinar tajam. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Ini sama sekali mengabaikan Nu Jiangku. Tuan Kota memancarkan semburan udara abu-abu, dan nafasnya sangat kuat. Seluruh aula bergetar. Orang dewasa, tolong jangan marah, pihak lain harus datang dari kamp musuh, bersiap, dan punya banyak rencana. Sekarang kota telah ditutup, hanya masalah waktu sebelum mereka ditemukan. Seorang pria berkumis buru-buru melangkah maju sambil mengepalkan tinjunya. Saya tidak hanya akan menemukan mereka, tetapi saya juga akan menghukum mereka secara pribadi di depan umum. Nu Jiang dengan tegas berkata, ambil baju besi dan pedangku. Di dalam penginapan, Norling, sepertinya ayahmu tahu betapa marahnya. Auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Fang Yu berdiri di dekat jendela, memandangi rumah Tuan Kota di seberangnya, dan tersenyum. Saat ini, Norling gemetar hebat, di mana dia masih bisa berbicara. Tidak masalah jika diambil paksa, tapi tempat tinggal ini sebenarnya berada di seberang rumah Tuan Kota, di sebuah penginapan yang jaraknya kurang dari 100 meter. Adapun kemarahan ayahnya saat ini, jika diketahui, konsekuensinya akan menjadi bencana. Norling memandang Fang Yu, dengan air mata berlinang, dan gemetar, kamu membunuhku. Kamu akan pergi ke penjara bawah tanah. Aku menyelamatkanmu. Mengapa aku menyakitimu? Kata Fang Yu. Kalau bukan karena kamu mengizinkan aku mengambil petanya, kata Norling sambil terisak. Itu hanya mengambil peta sekunder. Ayahmu bereaksi berlebihan. Fang Yu mengangkat alisnya. Norling menggigit bibir bawahnya, tubuhnya gemetar, tidak mampu berbicara. Jangan menangis, aku jamin kamu baik-baik saja. Fang Yu berkata, aku membawamu kembali, dan aku ingin kamu membantuku. Setelah berbicara, Fang Yu mengambil peta di desktop dan membuka lipatannya di depan Norling. Bantu aku menerjemahkan semua tanda dan penjelasan tentang ini, kata Fang Yu. Norling masih terisak. Cepatlah, ayahmu benar-benar harus datang ke rumah nanti. Fang Yu mengerutkan kening. Norling melirik Fang Yu, menangis lebih keras, dan menjawab, aku takut. Fang Yu sedikit tidak berdaya. Saat Norling menyamar sebagai orang kuat, dia terlihat galak dan ganas. Dia tidak menyangka terjadi sesuatu, jadi dia takut menjadi seperti ini.
Tidak apa-apa, membiarkan dia menerjemahkan sebenarnya tidak terlalu berguna, cakupan peta ini terlalu kecil. Kata Tao Tianji, bagaimana menurutmu peta ini juga merupakan peta batas barat klan bayangan, apakah masih berguna? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Pendeta Tao Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak tahu banyak tentang klan bayangan, saya yakin seluruh bagian barat klan bayangan pasti lebih dari 12 kota. Setidaknya harus berlipat ganda 10 kali lipat. Petik 2. Ada 120 kota di satu barat. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Setidaknya, pendeta Tao Tianji menjawab dengan tegas. Jadi, peta ini bahkan tidak memiliki 1/10 dari bagian barat klan bayangan. Fang Yu mengerutkan kening. Ya, bisa dikatakan tidak berharga. Pendeta Tao Tianji berkata, hanya ada peta sederhana dari 12 kota, dan sulit bagi kita untuk mengetahui arahnya, apalagi mengetahui arahnya dengan peta ini. Fang Yu menyentuh dagunya, melihat peta di tangannya, mengerutkan kening. Datian Chensing jauh lebih besar dari bumi. Dengan tidak adanya peta yang pasti, wilayah klan bayangan besar tampak tak terbatas. Lalu bagaimana kita bisa meninggalkan klan bayangan? Pikirkan cara yang sederhana dan cepat. Fang Yu memandang Tao Surgawi Ji. Mata penganut Tao Tianji berkedip-kedip, dan berkata, metode yang paling sederhana tentu saja merupakan metode yang paling berisiko. Temukan cara untuk mencapai Raja Pemotong Tulang. Pendeta Tao Tianji berkata dengan nada tenang, Raja Pemotong Tulang, sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat raja dari klan bayangan, harus memiliki lebih dari 50 kota di bawah kendalinya, dan tangannya harus lebih sempurna. Selain itu, keberadaan Raja Letusan Tulang mungkin mengetahui informasi terkait titik lompatan alam. Lompatan batas. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Sebenarnya, itu adalah susunan teleportasi antara dua alam besar, kata pendeta Tao Surgawi Ji. Secara umum, hanya ada titik lompatan antara klan besar yang memiliki kontak baik satu sama lain atau netral. Jika kita bisa menemukan titik lompatan, setidaknya kita bisa mendapat kesempatan untuk mentransfer dengan cepat. Bahkan jika kamu tidak bisa langsung kembali ke alam ras manusia, setidaknya kamu bisa mencapai alam yang lebih dekat dengan alam ras manusia. Kedengarannya bagus. Fang Yu mengangguk dan berkata, karena tidak ada jalan lain, pergilah langsung ke Raja Letusan Tulang. Ngomong-ngomong, ranah apa yang dimaksud secara spesifik oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Wang Zun di mulutmu? Level Wang Zun sebenarnya bukanlah sebuah ranah, melainkan sebuah level, atau status. Kata perjalanan surgawi Tao, seperti gelar ras manusia, jenderal, dan sejenisnya. Oh, Fang Yu tercengang. Mengenai wilayah spesifik Raja Pemakan Tulang, saya tidak tahu. Ujung mata Tianji Tao yang keriput bergerak sedikit, dan dia melanjutkan, tetapi sejauh yang saya tahu, pembangkit tenaga listrik tingkat raja di klan besar, alam tidak akan pernah lebih rendah dari alam surgawi umat manusia, itu mungkin di alam keempat. Sejujurnya, meskipun Tao Surgawi Ji telah mengambil alam yang sesuai untuk diilustrasikan, Fang Yu masih bingung. Karena dia sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang apa yang disebut alam surgawi dan alam pencerahan. Kedua alam ini adalah alam baru dalam kognisinya. Dan setelah terbang ke tingkat atas, dia belum benar-benar bertarung dengan siapapun dengannya, dan dia bahkan tidak mengetahui alamnya. Sebenarnya saya masih punya pertanyaan, 4 alam surgawi, jika ditempatkan di bumi, apakah akan lebih tinggi dari masa kesusahan besar? Fang Yu berpikir sejenak, dan bertanya, di atas masa kesengsaraan, ada 4 alam misteri surgawi. Kalau begitu kamu terlalu meremehkan alam misteri surgawi. Pendeta Tao misteri surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat dia berkata, Pendeta Tao Tianji menunjukkan senyuman yang tidak jelas dan berkata, mungkin menurut Anda, Chen Qianan dan saya sangat lemah. Petik 2, itu benar. Fang Yu mengangguk dan menjawab dengan jujur. Pendeta Tao Tianji tampak stagnan. 2 alam yang hebat. Fang Yu tercengang. Ya, seorang biksu yang membubung dari bumi pertama-tama harus melewati alam Guiyi, dan kemudian melintasi alam Daogang untuk mencapai 4 alam misteri surgawi. Kata Ji Surgawi Tao, keberadaan yang dapat memasuki alam surga gelombang www.novelringan.com gelombang di Datian Chensing, atau seluruh bidang, tidak dapat dianggap lemah. Jadi, kalian berdua sebenarnya cukup kuat. Fang Yu berkata dengan heran. Aku tidak kuat, tapi dia, tiang langit tahap ketiga, tahanan tingkat 6,
terkunci di bintang roda kematian, kekuatannya tidak boleh lemah. Pendeta Tao Tianji menoleh dan menatap Chen Qianan, menyipitkan matanya. Fang Yu memandang Chen Qianan. Memang, dia lupa bertanya kepada Chen Qianan kejahatan apa yang dia lakukan hingga dipenjara di roda kematian. Dermawan, lihatlah rumah tuan kota di seberangnya. Saat ini, Chen Ganan berkata tiba-tiba. Fang Yu menoleh dan melihat keluar jendela. Saya melihat penguasa kota Nujiang dengan baju besi merah tua, terbang keluar dari gerbang rumah tuan kota. Dan di belakangnya, diikuti oleh hampir 40 tentara lapis baja hitam. Saat ini, momentum Nujiang berkembang sepenuhnya dan sangat kuat. Niat membunuh muncul di tubuhnya, dan cahaya redup terpancar dari permukaan tubuhnya. Ayah, Noring tahu bahwa ayahnya benar-benar marah. Terakhir kali dia mengenakan baju perang, dia hampir membantai sebuah kota. Kali ini, dia sekali lagi mengenakan baju perang yang berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang akan terjadi, tidak dapat dibayangkan. Jantung Noring berdegup kencang, dan tubuhnya gemetar hingga tak mampu berdiri. Sudah berakhir, Nuoling gemetar, jika kalian tidak lari, kalian semua akan mati. Petik 2. Dari sudut pandang Aura, penguasa kota ini cukup kuat. Sepertinya dia berada di puncak alam Daogang, dekat dengan alam pertama kutub langit. Pendeta Tao Tianji sedikit mengernyit dan berkata, itu seharusnya berada di puncak alam Daogang, bukan alam surgawi, kata Chen Ganan. Baiklah, aku bisa naik dan menemuinya. Fang Yu berkata, coba saya lihat pada tingkat apa dunia terowongan ini. Mendengarkan percakapan 3 orang di depannya, Noling merasa seperti sedang bermimpi. Menghadapi ayahnya yang begitu marah dan ingin membunuh, kenapa ketiga orang ini malah tidak terlihat ketakutan? Aku bahkan tidak melihat kekhawatirannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ketiga orang ini benar-benar takut mati? Dermawan, apakah Anda benar-benar ingin bergerak? Sekali Anda bergerak, kita mungkin ketahuan, kata Chen Ganan. Tidak mungkin, terlalu sulit untuk menemukan jalan di peta, dan efisiensinya rendah. Mari kita ubah strategi kita dan temukan cara untuk menghubungi Raja Letusan Tulang, kata Fang Yu. Chen Qianan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Fang Yu, risiko yang baru saja saya sebutkan tinggi. Tapi sebenarnya itu tidak mengacu pada Dewa Raja Pengikis Tulang. Pendeta Tao Tianji berkata, ini adalah eksistensi tingkat tinggi di atas klan bayangan. Setelah Anda memilih Raja Pemakan Tulang bergerak, maka ini dapat menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Pada akhirnya, kami mungkin diinginkan oleh seluruh klan bayangan. Pada saat itu, alam surgawi ketiga dan keempat, dan bahkan orang-orang kuat di alam pencerahan mungkin muncul. Selangkah demi selangkah, tidak ada yang tahu betapa buruknya keberadaannya. Latar belakang dan kekuatan klan besar, sangat itu sulit diperkirakan. Itulah mengapa saya pikir ini harusnya sederhana pada awalnya. Fang Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata dari Tao Surgawi Ji. Dia memang sudah memikirkan situasi ini. Tapi saat ini, tidak ada cara yang lebih baik. Sungguh tidak berdaya untuk mengatakannya. Saat menghadapi masalah, seringkali Fang Yu ingin menggunakan cara yang lembut untuk menyelesaikan masalah. Tapi pada akhirnya, biasanya akan berubah menjadi kaku bagian depan. Ini harus dikatakan sangat disayangkan. Aku tidak bisa mengendalikan begitu banyak, kendalikan dulu kota ini, lalu jika kamu benar-benar berhubungan dengan pemakan tulang, cari cara untuk mengendalikan beritanya, agar berita itu tidak menyebar terlalu cepat di dalam klan bayangan. Fang Yu berkata dengan ringan, aku keluar dulu. Kamu di sini saja, jangan tunjukkan kepalamu dulu. Setelah berbicara, sosoknya langsung menghilang. Nuoling membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke belakang Fang Yu yang muncul di depan ayahnya di depan rumah tuan kota tidak jauh dari situ. Di depan gerbang istana tuan kota, Nujiang yang agresif sedang berjalan ke depan, tetapi sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya. Nujiang segera mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada tentara lapis baja hitam di belakangnya untuk berhenti. Hai tuan kota, kita bertemu lagi. Fang Yu melambai ke Nujiang dan tersenyum. Melihat Fang Yu tiba-tiba muncul, para penjahat yang mereka segel dari kota dan mengalihkan tangan mereka untuk memburu, tiba-tiba muncul di depan mereka. Apa yang sedang terjadi di sini? Jangan linglung, ini aku, Dong Xiaoqiang. Fang Yu tersenyum, dan pada saat yang sama melemparkan peta di tangannya ke Nujiang, dan berkata, segala sesuatunya tidak berguna bagiku, kembalikan.
Nu Jiang tidak meraih diagram landasan. Bising, peta itu secara spontan terbakar di langit sebelum mencapai Nu Jiang, berubah menjadi abu. Tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu, apa yang kamu lakukan hari ini adalah dosa besar yang tidak bisa diampuni bagiku, kata Nuo Jiang dengan suara dingin. Dia tidak ingin mengetahui motif Fang Yu sekarang. Menurutnya, perilaku Fang Yu berturut-turut adalah penghinaan terhadapnya dan menginjak-injak martabatnya. Dia ingin membunuh Fang Yu di jalan untuk melampiaskan amarahnya. Jangan terlalu marah, Tuan Kota, bukankah kita sudah membicarakannya dengan baik sebelumnya? Kamu masih ingin aku menjadi menantumu? Fang Yu tersenyum. Sial, kemana kamu membawa putriku? Nu Jiang mengangkat pisau bulan sabit di tangannya, mengarahkannya ke Fang Yu, dan berkata dengan niat membunuh, jika putriku kehilangan rambut, aku akan membunuhmu. Keluarga, sepertinya kamu sangat mencintai putrimu. Kupikir kamu seperti orang tak berperasaan dari dinasti Shanhai, kata Fang Yu. Cukup, Nu Jiang tidak tahan lagi dengan ekspresi acuh tak acuh Fang Yu, dan memotong ke depan dengan pisau panjang di tangannya. Pedang panjang itu menebas di tempatnya, sepertinya masih agak jauh dari Fang Yu. Namun nyatanya, aura ganas yang dikeluarkan oleh pedang itu tepat di belakang kepala Fang Yu dari arah berlawanan. Engah, suara benturan logam. Fang Yu berdiri diam dan menyentuh bagian belakang kepalanya. Untungnya, tidak ada satupun rambut saya yang rontok. Ledakan, tapi saat ini, Nu Jiang di depannya meraung, dan memotongnya lagi. Kali ini, yang dikeluarkan pisaunya bukan hanya energi dahsyat, tapi juga energi sihir yang berbeda dari energi manapun di bumi. Sihir ini dapat mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat, terpotong di udara dan mengenai Fang Yu secara langsung. Fang Yu mengangkat lengan kanannya, dan cahaya keemasan tiba-tiba mekar di lengan kanannya. Ledakan, Fang Yu tidak merasakan apapun. Kekuatan yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut menyebabkan tanah di depannya runtuh, menyebabkan gerbang istana Tuan Kota bergetar hebat. Apa? Nu Jiang sudah memasuki keadaan marah, dan mengeluarkan suara gemuruh dari punggungnya. Boom! Pada saat ini, dilihat dari auranya, memang jauh lebih kuat dari para biksu yang melewati puncak masa kesengsaraan di bumi. Apakah ini level puncak Daogang Realm? Auranya memang sangat kuat. Fang Yu berkata dalam hatinya. Namun, meskipun auranya kuat, bagi Fang Yu, itu tidak lebih dari itu, tidak menimbulkan rasa penindasan yang berarti. Hal ini mungkin disebabkan oleh berkurangnya batasan Fang Yu setelah naik ke tingkat atas, seperti situasi ketika dia menghadapi pemandu pengadilan suci. Puncak alam Daogang bisa menjadi penguasa kota, jadi tahu misteri surgawi di alam surga dan Chen Qianan memang kuat. Fang Yu berpikir dalam hati, dan Huansu yang baru saja naik cukup jauh menjauh dari orang-orang ini. Sekarang, Fang Yu akhirnya memiliki pemahaman dasar tentang alam atas. Boom! Nafas Nu Jiang masih melonjak, dan tanah terus runtuh, dan gerbang serta tembok rumah Tuan Kota di belakang mereka mulai runtuh. Pemaksaan di seluruh jalan sangatlah menakutkan. Basmi jiwa, Nu Jiang tiba-tiba mencubit tangannya dan meraung. Bas! Dia menyatukan jari telunjuknya dan menunjuk ke arah Fang Yu. Cahaya suram melesat ke dahi Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan juga mengulurkan jari telunjuknya. Papa! Cahaya mencapai jari telunjuk Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang seperti membentur cermin. Cermin itu pecah seketika, namun cahayanya juga menghilang. Melihat pemandangan ini, mata Nu Jiang berkilat keheranan, tapi dia segera menjauh. Responsnya sangat cepat, dan tangannya tiba-tiba terangkat. Ledakan, tanah di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba meledak, dan hukum panas seperti magma bisa membumbung ke langit. Dalam sekejap, Fang Yu terlempar ke langit dan menghilang. Mata Nu Jiang dingin, dan dia mengepalkan pisau panjang itu dengan kedua tangannya, dan dia hendak mengangkatnya dan memukulnya ke atas. Tapi saat ini, rasa dingin muncul dari belakang lehernya. Rambut Nu Jiang berdiri tegak, bel alarm berbunyi di dalam hatinya, dia mengepalkan pisau panjangnya, dan menebas ke belakang. Engah! Fang Yu menangkap bilah tajam dari pisau panjang itu dengan satu tangan dan memegangnya dengan kuat. Ledakan, bilah dari seluruh pisau panjang itu hancur, dan aura tajam milik pisau panjang itu langsung menghilang. Mata Nu Jiang terbuka lebar, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Biarkan kamu merasakan sakitnya ketidaktaatan pada anggota tubuhmu. Nu Jiang meraung, ingin menghindar dan melawan, tapi sudah terlambat.
Kecepatan Fang Yu tidak cepat, tapi dia tidak bisa mengelak. Segel kompleks muncul di tengah telapak tangannya, dan memancarkan garis emas pucat yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke seluruh tubuh Nu Jiang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kakak, selama proses ini, mata Nu Jiang penuh dengan amarah, tapi dia tidak bisa melakukan gerakan apapun, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berisik. Dia mendarat dengan kedua lututnya terlebih dahulu, lalu dengan kaku terjatuh di depan Fang Yu, tidak bisa bergerak tuanku tuan kota. Baru setelah Nu Jiang terjatuh dengan kaku, sekelompok prajurit lapis baja hitam pulih, menghunus pedang panjang mereka, dan meraung untuk menyerang Fang Yu. Fang Yu berdiri diam, mengangkat tangan kanannya, dan menggoyangkannya sedikit. Ledakan, ki yang keras keluar dari dirinya. Apa, geraman, jeritan, dan seruan yang menyakitkan terdengar. Lebih dari 40 tentara berpakaian hitam terguncang dan terbang puluhan meter jauhnya, dan pemandangan menjadi berantakan. Di depan gerbang istana tuan kota, situasinya sudah sangat jelas. Fang Yu seorang diri memenangkan kemenangan. Nu Jiang dan para pengawalnya, yang dulunya agresif, kini semuanya jatuh ke tanah, melolong ke seluruh lapangan. Di penginapan di seberang jalan, Noring menyaksikan adegan ini, menutup mulutnya, matanya melebar. Dia pikir Fang Yu berlari menemui ayahnya untuk mati. Tapi hasilnya sekarang, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Ayahnya, Nu Jiang, penguasa kota ini, terjatuh seperti ini. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia dijatuhkan dengan ringan. Sejak kelahirannya, Noling telah melihat ayahnya membungkuk dan berlutut di hadapan Raja Tengkorak, namun tidak pernah melihat ayahnya gagal. Pada saat ini, Nuoling teringat sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah pendeta Tao Tianji dan Chen Qianan di belakang. Keduanya sedang duduk di meja di penginapan sambil minum teh, dan mereka tampak peduli dengan situasi di luar. Ketiga orang ini, di mana mereka suci dan dari mana mereka berasal? Noling terkejut, jantungnya berdetak sangat kencang. Meskipun ayahnya yang marah membuatnya takut, bagaimanapun juga itu adalah ayahnya. Melihat Nu Jiang jatuh ke tanah, hatinya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Di dalam gerbang istana tuan kota, banyak budak rumah tangga melihat situasi di luar. Segera beritahu para jenderal untuk mengumpulkan tentara di kota. Penguasa kota ada yang salah. Seorang budak melompat dengan cemas dan berteriak. Di luar gerbang, Fang Yu telah menggunakan energi aslinya untuk perlahan mengangkat Nu Jiang yang jatuh di depannya. Tubuh Nu Jiang tidak terkendali, melayang di udara. Ada banyak garis emas samar di permukaan tubuhnya, yang menjulang, seperti rantai yang menyegelnya dari atas ke bawah. Saat ini, Nu Jiang, hanya wajahnya yang bisa menunjukkan ekspresi marah hingga mengertakkan gigi, dan bagian lainnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu, putus asa. Fang Yu hendak mengajukan pertanyaan ketika dia mendengar suara tajam dari belakang. Noling melompat dari lantai 2 penginapan, berlari menuju posisi Fang Yu, dan menangis sambil berlari, tolong. Fang Yu sedikit mengernyit dan memandang Norling. Norling segera terikat oleh ledakan energi, tidak mampu bergerak. Tapi dia melayang di udara, dan air mata mengalir seperti air terjun. Kamu bisa menangis terlalu banyak, kamu benar-benar tidak menyadarinya sebelumnya, kata Fang Yu. Jika kamu berani menyakiti putriku, meskipun aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Nu Jiang meraung. Apakah kamu juga punya pepatah tentang hantu? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Dong Xiaoqiang, tolong jangan bunuh ayahku. Norling juga menangis. Fang Yu memandang ayah dan anak perempuan di depannya dan berkata, ayah dan anak perempuanmu memiliki hubungan yang cukup baik. Nu Jiang memelototi Fang Yu dan tidak berbicara. Janjikan permintaanku dan jawablah setiap pertanyaanku dengan jujur, dan kalian berdua tidak akan berada dalam bahaya. Fang Yu berkata dengan ringan, saya tidak akan mengungkapkan berita apapun kepada Anda. Nu Jiang marah, Nu Jiang tidak takut mati. Dan kamu, berani memasuki kota di bawah komando Raja Erosi Tulang, kamu sedang mencari kematian. Jika aku mati hari ini, 12 jenderal di bawah Raja Tengkorak pasti akan mengerahkan 1 juta pasukan untuk menghancurkanmu dan Kam di belakangmu. Ya, tapi di mana Raja Pemotong Tulang? Fang Yu bertanya, aku hanya ingin bertemu dengannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Raja Letusan Tulang. Nuo Jiang berkata sambil mendengus dingin. Kamu cukup tangguh, kata Fang Yu.
Nu Jiang masih menatap Fang Yu dengan mata marah. Namun detik berikutnya, ekspresinya menjadi menyakitkan dan dia menjerit kesakitan. Apa? Tubuh Nu Jiang berderak, dan garis cahaya keemasan yang menutupi permukaan tubuhnya berkedip-kedip sangat sering. Ayah, Norling juga menangis, mencoba menerkam Nu Jiang, tapi tidak bisa bergerak. Fang Yu tanpa ekspresi, memandang Nu Jiang di depannya, dan bertanya lagi, sudahkah kamu memikirkannya? Kamu, bermimpi. Ah, Nu Jiang mengertakkan gigi sebagai jawaban, masih berteriak. Rasa sakit di tubuhnya terus bertambah, membuatnya tak tertahankan. Tapi dia lebih memilih mati daripada berbicara. Dia sangat setia kepada klan bayangan dan Raja Pemakan Tulang, dan tidak akan pernah memberitahukan informasi apapun yang bermanfaat bagi musuh. Jeritan Nu Jiang semakin keras. Fang Yu mengerutkan kening sambil melihat ke arah Nu Jiang. Tampaknya Nu Jiang memang cukup keras. Karena Anda tidak ingin berinisiatif untuk berbicara, maka gunakanlah mantra. Namun, Nu Jiang di depannya adalah pembangkit tenaga listrik puncak alam Daogang yang jauh lebih tinggi dari masa kesengsaraan. Apakah kontemplasi spiritual di bumi akan berhasil untuknya? Sulit untuk dikatakan. Hanya bisa mencobanya. Ketika Fang Yu berpikir, Nu Jiang berhenti berteriak. Dia terengah-engah, tetapi kemarahan di matanya masih terlihat jelas, menatap Fang Yu. Pada saat ini, dia melihat pupil Fang Yu, sebuah pola bunga tiba-tiba menyala. Pola bunga ini terus membesar di depan matanya hingga memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Tidak baik, ini adalah ilusi. Bel alarm berbunyi di hati Nu Jiang. Namun saat ini, aura dalam tubuhnya tidak bisa dilepaskan, dan ia hanya bisa membiarkan bunga ini tumbuh semakin besar. Ketika bunga itu mencapai ukuran tertentu gelombang www.novelringan.com gelombang kesadaran diri di otaknya jatuh tertidur, dan melarikan diri ke dalam kegelapan kehampaan. Kutukan bunga ini sangat kuat, dan dapat melihat orang kuat di alam Daogang dalam waktu sesingkat itu. Fang Yu berkata dengan emosi. Pada saat ini, Nu Jiang, dengan mata kosong, menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Katakan padaku, koordinat spesifik kota ini. Fang Yu bertanya, di bagian barat wilayah klan bayangan besar, salah satu dari 12 kota di Siyuan. Jawab Nu Jiang. Fang Yu mengerutkan kening saat mendengar jawaban ini. Saya memerlukan koordinat tertentu, kata Fang Yu. Bagian barat dari wilayah klan bayangan besar, salah satu dari 12 kota di Siyuan. Nu Jiang mengulanginya lagi. Fang Yu mengerutkan kening. Apakah kamu tahu di mana letak lompatan batasnya? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Aku tidak tahu, jawab Nu Jiang. Di negara bagian ini, otonomi Nu Jiang telah hilang, dan tidak mungkin berbohong. Informasi yang dia jawab seharusnya benar. Di ranah klan bayangan, penguasa kota dari kota kecil mungkin tidak dianggap berstatus tinggi. Dia tidak tahu bahwa titik lompatannya juga normal. Fang Yu berkata dalam hatinya. Di mana Raja Penghancur Tulang? Fang Yu terus bertanya. Raja Tulang ada di kota utama Tulang. Jawab Nu Jiang. Apakah kamu tahu bagaimana menuju ke kota utama Letusan Tulang? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Aku tahu. Jawab Nu Jiang. Bagaimana menuju ke sana? Fang Yu bertanya. Pergilah ke barat sampai ke pegunungan Sikong, lalu pergi ke utara, lewati 7 kota penjaga, dan kamu akan mencapai kota utama. Jawab Nu Jiang. Fang Yu mengerutkan kening setelah mendengar jawaban ini. Jalannya tidak ribet, tapi yang jadi masalah ada kawasan pegunungan Sikong, kota perlindungannya apa? Gambarkan aku peta jalan sederhana. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata. Kemudian, dia menemukan kertas dan pena dan menyerahkannya kepada Nu Jiang di depannya. Nu Jiang, yang matanya hilang, dengan cepat menggambar rute spesifik menuju kota utama yang terkikis tulang di selembar kertas ini. Fang Yu membaca gambar itu lagi dan menyimpannya. Selain pergi langsung ke kota utama Bon, adakah cara untuk melihat Raja Bon dengan cepat? Fang Yu bertanya lagi. Raja Letusan Tulang itu menyendiri, tidak ada yang bisa dengan mudah bertemu dengannya. Jika kamu ingin bertemu dengannya, kamu harus memberitahu terlebih dahulu. Jawab Nu Jiang. Itu dia. Mata Fang Yu sedikit berkedip, memikirkannya. Jika Anda ingin menemukan titik lompatan di dunia nyata, Anda harus bertemu dengan Raja Bonebreaker. Kemudian, dia hanya bisa mengikuti pernyataan Nu Jiang dan langsung menuju kota utama yang terkikis tulang. Fang Yu melirik ke arah Nu Jiang, yang tidak memiliki dewa di depannya,
dan kemudian bertanya, apakah kamu pernah ke alam manusia? Tidak, jawab Nu Jiang. Lalu tahukah kamu, di mana alam ras manusia? Fang Yu bertanya lagi. Saya hanya tahu bahwa alam ras manusia jauh dari kita. Nu Jiang menjawab, jika tidak, klan bayangan kita telah keluar dan memusnahkannya. Petik 2. Kenapa kamu begitu membenci ras manusia? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Karena umat manusia adalah ras paling jahat di dunia. Jawab Nu Jiang. Dalam keadaan ini, apa yang dikatakan Nu Jiang pasti merupakan pemikirannya yang sebenarnya. Ras manusia adalah ras paling jahat di dunia. Siapa yang memberitahumu hal ini? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Saya sudah mengetahui hal ini sejak saya lahir. Jawab Nu Jiang. Kalau begitu kamu, Fang Yu masih ingin berbicara. Bum, pada saat ini, langkah kaki yang berat terdengar dari jalan di kedua sisi. Udara mematikan menyapu dari 4 arah secara bersamaan. Puluhan ribu aura kuat muncul dari berbagai lokasi, mendekati istana tuan kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Kelompok tentara ini akhirnya tiba. Fang Yu mundur beberapa langkah. Nu Jiang masih dalam kondisi merugi. Norling melayang di udara, air mata mengalir di wajahnya. Tak lama kemudian, jalanan dan ujung jalan ini ditempati oleh tentara berbaju hitam. Ada yang terbang dari langit, ada yang menunggangi. Sejenis unicorn mirip badak, dan ada pula yang berdiri di tanah. Semakin banyak tentara, dan mereka mengepung Fang Yu di tengah. Pintu dan jendela toko atau rumah di seluruh jalan ditutup rapat. Mereka tahu ada sesuatu yang terjadi di kota malam ini. Orang-orang fanatik yang beraninya kamu melakukan sesuatu yang melawan Tuan dan Nona. Ini adalah kejahatan besar. 2 jenderal yang memakai helm dan baju besi keluar dari antrian dan berteriak dengan dingin. Saya tidak membunuh mereka lagi. Fang Yu berkata, ini dihukum mati. Kamu membuat orang menemui jalan buntu. Kedua jenderal itu memiliki ekspresi yang sangat jelek dan menatap Fang Yu. Di waktu normal, mereka sudah lama memerintahkan prajurit busur besar di belakang untuk memulai, semua anak panah ditembakkan, dan orang gila di depan terbunuh. Namun situasi saat ini tidak memungkinkan mereka melakukan hal tersebut. Tuan kota Nu Jiang dan putrinya Nuoling keduanya dikendalikan oleh orang fanatik ini. Setelah dimulai, Nu Jiang dan Nuoling akan berada dalam bahaya besar. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka tidak bertanggung jawab. Fang Yu melihat sekeliling, memandangi banyak tentara, matanya sedikit berkedip. Tidak sulit untuk melenyapkan para prajurit ini. Namun hal tersebut dapat menyebabkan banyak reaksi berantai dan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Tujuan utamanya sekarang adalah pergi ke kota utama Bones dan mencari cara untuk bertemu dengan Raja Bones. Dalam proses mencapai tujuan ini, semakin sedikit masalah semakin baik. Baik, ayo gunakan cara yang lembut. Fang Yu membuat keputusan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Segera lepaskan tuan kota dan wanita itu. Teriak kedua jenderal itu. Fang Yu mengambil beberapa langkah ke depan. Wajah kedua jenderal itu berubah drastis, dan mereka segera mundur. Para prajurit lapis baja hitam di sekitarnya mengangkat senjata mereka pada saat yang sama, ekspresi mereka serius. Situasi segera menjadi tegang dan bergejolak. Singkirkan senjatanya, dan semua staf mundur. Pada saat ini, sebuah suara penuh keagungan terdengar. Para prajurit yang mendengar suara itu semuanya terkejut, melihat ke arah Nu Jiang tidak jauh dari Fang Yu. Saat ini, Nu Jiang tampaknya telah pulih, berdiri di tanah, tampak tenang. Kota, Tuan Santo, kedua jenderal itu memandang ke arah Nu Jiang. Segera mundur, ini perintahku. Nu Jiang berteriak dengan dingin. Tapi orang gila ini, kedua jenderal itu memandang ke arah Fang Yu. Situasinya cukup istimewa, aku akan menanganinya nanti. Sekarang, kamu segera mundur. Nu Jiang memesan lagi. Di sela-sela kata-katanya, Nu Jiang juga mengeluarkan tanda hitam dari pinggangnya. Begitu token itu keluar, wajah semua prajurit yang hadir berubah. Ini adalah perintah militer. Setelah perintah militer dikeluarkan, perintah apapun harus diterima dan tidak boleh dilanggar. Begitu perintah ini dikeluarkan, kedua jenderal itu tidak berani berkata apa-apa lagi. Nu Jiang meletakkan tangannya di punggung, ekspresinya kembali normal, dan matanya tajam. Para prajurit yang baru saja mengepung rumah tuan kota bubar begitu cepat. Situasi yang sudah diambang wabah menjadi tenang. Namun kedua jenderal itu masih tidak pergi, menatap Fang Yu. Saat ini,
Nu Jiang berbalik dan menepuk bahu Fang Yu. Saya sangat mengagumi adik laki-laki Dong Xiaoqiang. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Dia tidak menyakiti saya. Nu Jiang berkata, kalian berdua bisa mundur gelombang www.novelringan.com. Gelombang kedua jenderal itu saling memandang dan bingung. Bagaimana situasi Santo? Fang Yu baru saja mulai berurusan dengan dia dan Nona Norling, mengapa sikapnya berubah sangat banyak? Mungkinkah dia dikendalikan? Tapi dilihat dari penampilan dan nafasnya, tidak ada tanda. Seperti itu sama sekali. Aku hanya menguji adik kecil ini sebelumnya, dan setelah itu, dia akan menjadi anakku mertua. Nu Jiang tersenyum lagi dan berkata, kalian berdua juga boleh pergi, saya akan membawanya kembali ke mansion sekarang, kita berdua perlu bicara lebih banyak. Petik 2. Tuan, apakah Anda memerlukan penjaga di mansion? Sang jenderal bertanya. Oke, izinkan saya mengatakannya lagi, Anda segera pergi, apakah Anda ingin saya mengambil token itu lagi? Nu Jiang berteriak dengan tegas. Ekspresi kedua jenderal itu berubah, jadi mereka harus mengepalkan tangan mereka, dan mundur. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi malam ini tidak boleh disebarluaskan. Perintah awal yang diinginkan dibatalkan untukku, dan gerbang kota terbuka seperti biasa. Nu Jiang memerintahkan lagi. Petik 2. Ya, kedua jenderal itu menjawab serempak dan berbalik untuk pergi. Dengan cara ini, ketenangan dipulihkan di depan gerbang rumah tuan kota. Tentu saja, tanah yang runtuh, gerbang dan tembok rumah tuan kota yang runtuh, semuanya menunjukkan bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini. Namun, tuan kota Nu Jiang tidak ragu-ragu untuk mengambil alih mengeluarkan perintah militer, tetapi juga membiarkan mereka pergi. Tidak mungkin, bahkan jika dua jenderal dan banyak tentara menganggap situasinya aneh, mereka tidak bisa tinggal, mereka hanya bisa pergi. Di depan rumah tuan kota, Fang Yu tersenyum, menepuk bahu Nu Jiang di depannya, dan berkata, tidak buruk. Kamu, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Norling di belakang bertanya dengan mata merah, Huff. Aku tidak melakukan apa-apa, biarkan saja dia berakting dalam sebuah adegan, kata Fang Yu. Aku, bagaimana ayahku bisa bekerja sama denganmu, kata Norling. Ya, itu karena ayahmu tidak mau bekerja sama, jadi aku harus memaksanya menyelesaikan drama ini. Fang Yu berkata, lagi pula, jangan khawatir, drama ini belum berakhir, setidaknya akan ada pertunjukan lagi. Luangkan waktu sebulan. Kamu, dari mana asalmu? Norling bertanya dengan suara gemetar. Saya datang dari tempat terpencil, Anda tidak tahu di mana Anda berada ketika Anda menceritakannya. Jawab Fang Yu. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Norling bertanya lagi. Jangan khawatir, apa yang ingin aku lakukan tidak akan menyakitimu. Fang Yu berkata, kamu akan tinggal di rumah tuan kota selama periode ini dan terus menjalani hidupmu sebagai seorang wanita. Adapun anomali pada tubuh ayahmu, secara alami akan hilang ketika masalah di pihakku terselesaikan. Sementara itu, jangan membuat masalah. Dengan berlinang air mata, Nuoling harus menganggukkan kepalanya, di mana dia berani menolak. Baiklah, pulanglah bersama ayahmu, aku berangkat, kata Fang Yu. Setelah berbicara, sosoknya menghilang di depan mata Norling. Energi yang mengikat Norling telah hilang. Norling berdiri di tanah, menatap ayahnya. Saat ini, Nu Jiang tampak seperti biasa, dan perlahan berjalan menuju rumah tuan kota. Norling menggigit bibirnya dan mengikuti. Dermawan, apakah Anda ingin selalu mengendalikan penguasa kota ini? Chen Qianan bertanya. Tentu saja, yang terbaik adalah tidak menyebarkan apa yang terjadi hari ini, jika tidak maka akan mempengaruhi kita untuk menemukan Raja Letusan Tulang, kata Fang Yu. Kalau begitu, bisakah kita pergi sekarang? Chen Qianan bertanya lagi. Fang Yu mengeluarkan gambar yang dilukis oleh Nu Jiang dan menyebarkannya di depan matanya. Dibandingkan dengan peta sebelumnya, rute yang digambarkan oleh ingatan batin Nu Jiang ini sangat jelas. Mulai dari gerbang kota, menuju ke barat, setelah melintasi jarak sekitar 20 kota, terlihat medannya meningkat secara signifikan, dan terdapat pegunungan Sikong. Mulai dari pegunungan Sikong dari jarak jauh, Anda bisa melihat apa yang disebut sebagai kota. Penjaga pertama. Setelah melewati 7 kota penjaga berturut-turut, akan muncul kota besar yang berukuran 10 kali lipat kota lainnya. Itu adalah kota utama di mana Raja Pemakan Tulang berada. Ayo pergi, ikuti saja rute ini,
kata Fang Yu. Chen Qianan mengangguk, dan Tao Surgawi Ji tidak berbicara. Jadi ketiganya meninggalkan penginapan. Dalam proses meninggalkan kota, terlihat jelas bahwa para prajurit telah bubar. Suasana kota yang sebelumnya sangat mencekam, langsung mengendur. Jelas sekali, ini karena perintah Nu Jiang. Sepertinya, di kota-kota ini, perintah penguasa kota adalah di atas segalanya, dan dia dapat sepenuhnya mengendalikan sebuah kota, kata Fang Yu. Ya, penguasa kota setara dengan Kaisar Bumi dan memiliki kendali mutlak, kata Chen Ganan. Mereka bertiga dengan cepat keluar dari gerbang kota, lalu melanjutkan perjalanan ke barat. Setelah meninggalkan kota, visibilitas di bawah langit malam disediakan oleh cahaya yang jatuh dari langit malam. Fang Yu menatap ke langit, dan dia bisa melihat banyak bintang. Ini adalah situasi yang berbeda dari bumi. Bumi juga hanya terdiri dari sedikit bintang, namun sebagian besar cahayanya dipancarkan oleh bulan. Di Datian Chensing, setidaknya untuk saat ini, sebagian besar cahayanya dipancarkan oleh cahaya bintang. Dibandingkan dengan bintang-bintang kecil yang dapat dilihat di bumi, bintang-bintang di sini lebih terlihat jelas dan lebih besar, seolah-olah Anda dapat melihat langsung galaksi tak berujung di luar, terang dan mempesona. Meninggalkan kota itu, ada dataran luas di luarnya. Jarak antara kota dan kota setidaknya lebih dari 1000 km. Ketiga Fang Yu terbang ke barat dengan kecepatan sangat cepat, melewati kota. Skala tiap kota berbeda-beda, namun perbedaannya tidak terlalu jauh. Dan di atas gerbang kota-kota ini, ada kepala unicorn yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kota-kota tersebut semuanya berada di bawah komando Raja Tulang. Berapa banyak kota yang bisa dikendalikan oleh kelas raja? Fang Yu bertanya. Aku tidak tahu, tapi menurutku jumlahnya tidak akan kurang dari 50. Jawab Pendeta Tianji. Lalu menurutmu berapa total kota yang dimiliki klan bayangan? Fang Yu terus bertanya. Petik 2 titik. Ini sulit diprediksi, kata Pendeta Tao Surgawi Ji. Klan bayangan cukup terkenal, tapi jaraknya terlalu jauh dari dunia tempat saya awalnya, jadi saya tidak tahu banyak tentang klan bayangan. Bagaimana denganmu? Fang Yu menoleh untuk melihat Chen Qianan. Chen Qianan sepertinya terganggu, hanya merasakan pandangan Fang Yu sebelum bereaksi. Dermawan, apa yang kamu tanyakan padaku? Chen Ganan bertanya. Aku bertanya padamu, apa komitmenmu untuk dijatuhi hukuman sebagai tahanan tingkat 6 dan dikirim ke bintang roda kematian lagi? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mendengar pertanyaan ini, Pendeta Tianji pun memandang Chen Qianan. Wajah Chen Qianan berubah, dan warna yang sangat kompleks muncul di matanya. Dermawan, maafkan saya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Chen Qianan menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi saya berjanji, saya akan menemukan kesempatan untuk menjelaskannya kepada Anda di masa depan. Fang Yu mengamati mata dan ekspresi Chen Qianan, dan ada rasa sakit yang tak terkatakan tersembunyi di dalamnya. Pada titik ini, Fang Yu memiliki pemahaman yang mendalam. Karena Chen Qianan tidak ingin mengatakannya, itu saja. Saya ragu. Pada saat ini, Tao Surgawi Ji lah yang berbicara. Fang Yu memandang ke arah Pendeta Tao Tianji dan bertanya, keraguan apa? Saya ingat ketika hukum pesawat mencegah kita naik ke pesawat atas, seorang gadis muncul. Pendeta Tao Tianji menyipitkan mata dan berkata, kamu melawannya saat itu gelombang www.novelringan.com gelombang dan dia menghilang. Naik, sepertinya kamu kenal gadis itu. Mampu muncul di titik kritis pesawat itu. Identitas gadis itu jelas tidak sederhana. Gadis yang disebutkan oleh Tianji Tao secara alami adalah Linger. Memikirkan Linger yang muncul tiba-tiba dan pergi tanpa bisa dijelaskan, Fang Yu juga bingung. Setelah mencapai tingkat atas, dia tidak sempat memikirkan keanehan masalah ini. Jika orang Jidao menyebutkannya hari ini, Anda dapat mengambil pukulan yang bagus. Ada tempat lain yang sangat aneh. Saya merasa nafas gadis ini sampai batas tertentu, lanjut Tao Tianji. Mirip denganku, Fang Yu bertanya. Ya, Pendeta Tao Tianji mengangguk dan berkata, ini sangat mirip, terutama ketika kalian berdua tidak dengan sengaja melepaskan nafas. Jika kalian berdiri bersama, sulit untuk mengatakan apakah ini adalah dua orang. Itulah kenapa aku penasaran dengan identitas gadis ini. Aku tidak tahu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab, situasi di tubuhnya sangat rumit dan aneh. Apakah hukum pesawat membawanya untuk bertemu dengan Anda, atau apakah dia berlari untuk bertemu? Tetapi mengapa hukum pesawat mengabaikannya?
dan akhirnya dia sepertinya telah sampai ke tingkat atas, kata Tao Tianji dengan suara bingung. Bagaimanapun, gadis ini benar-benar luar biasa. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menghantui titik kritis pesawat sesuka hati. Fang Yu tidak berbicara. Linger memang terlalu misterius, sepertinya ada banyak rahasia di dalam dirinya. Namun, misterinya ada hubungannya dengan Fang Yu. Darah, nafas, dan bahkan metode bertarung yang sangat mirip pun hampir sama. Sederhananya, Linger seperti salinan dirinya. Begitu kata salinan muncul, hati Fang Yu sedikit bergetar. Memang, sejak Linger mengalami koma, semua yang terjadi pada tubuhnya adalah proses konvergensi tanpa batas dengan Fang Yu. Dengan kata lain, ini adalah proses meniru Fang Yu. Ketika Linger bangun, napasnya sangat dekat dengan Fang Yu. Tapi ada satu hal yang aneh. Meskipun dia sangat mirip dengan Fang Yu, semuanya tetap ada sebelum Fang Yu sepenuhnya bergabung dengan tubuh roh Dao. Itulah perubahan yang dialami Fang Yu setelah dia bergabung dengan tubuh roh Dao, dan Linger tidak muncul di tubuhnya. Saya hanya mengatakan bahwa tubuh roh Dao itu unik, dan tidak ada yang bisa menirunya. Pada saat ini, Li Huoyu yang terdiam lama tiba-tiba berbicara. Jadi situasi Linger, Fang Yu menyipitkan mata sedikit. Saya tidak tahu tentang masalah ini, saya hanya menjelaskan situasi tubuh roh Dao kepada Anda, kata Li Huoyu. Fang Yu sedikit mengernyit, dan tidak bertanya lagi. Meski bingung, dia bisa merasakan bahwa situasi mengenai Linger pasti sangat rumit. Sekarang bahkan tidak ada yang bisa menemukannya, mustahil mendapatkan jawabannya. Tapi Fang Yu punya intuisi bahwa dia akan selalu bertemu Linger lagi. Berteriak, dalam kegelapan, Fang Yu dan kelompoknya menjaga kecepatan mereka sangat tinggi, melewati penjara bawah tanah satu demi satu. Bintang-bintang perlahan menghilang, dan siang hari bersinar. Ini fajar. Setelah semalaman melakukan penerbangan berkecepatan tinggi, dia akhirnya melintasi 20 kota. Tapi tidak ada ketinggian yang terlihat jelas di bagian depan, dan itu masih merupakan area datar. Bukankah itu berarti kamu bisa mencapai pegunungan Sikong setelah melintasi 20 kota? Chen Qianan mengerutkan kening. Silakan, seharusnya sudah hampir sampai, kata Fang Yu. Mereka bertiga terus terbang ke depan selama hampir 1 jam, dan mereka melihat peningkatan medan secara tiba-tiba. Pegunungan Sikong ada di depan. Saat mereka menuju daerah pegunungan Sikong, Fang Yu dan ketiganya menemukan bahwa ada kota yang lebih besar sebelum daerah pegunungan. Tapi kota ini agak aneh. Gerbangnya ditutup rapat, dan seluruh kota mengeluarkan gas abu-abu yang kuat dari pinggiran tembok kota, menutupi seluruh kota. Dari kejauhan bahkan sulit untuk melihat penampakan asli kota ini, hanya terlihat gumpalan besar awan kelabu. Bahkan dari sudut pandang Fang Yu di ketinggian, dia tidak dapat melihat pemandangan di kota, dan aura yang memancar dari kota itu sangat lemah, seolah-olah sengaja ditutup-tutupi. Kota yang berdiri di depannya jelas tidak normal. Dari segi nafas saja, bagaimana mungkin ratusan ribu makhluk di sebuah kota tidak mengeluarkan sedikit pun nafas? Fang Yu mengerutkan kening dan hendak bertanya. Tetapi pada saat ini, ekspresi samping Chen Qianan berubah, dan dia berkata, cepat dan tutupi nafasmu dan turun ke tanah. Setelah berbicara, dia melakukannya. Fang Yu melirik ke arah Tao Surgawi Ji, dan keduanya mengikuti aura mereka dan mendarat di dataran di bawah. Meski polos, namun ditutupi kerikil hitam. Bagaimana situasi kota di depan? Fang Yu bertanya. Ini adalah kota pertahanan perbatasan. Chen Qianan berkata, sepertinya pegunungan Sikong di depan adalah area pertahanan utama. Kalau begitu kita tidak harus jatuh ke tanah, kan? Pendeta Tao Tianji mengerutkan kening. Kota ini perlu dibangun di depan kawasan pegunungan Sikong, dan garis pertahanan yang sangat panjang harus dibangun. Baik kita terbang atau menerobos tanah, kita pasti akan ketahuan. Chen Qianan berkata, untuk melewati ini kota perbatasan harus menunjukkan tanda yang sesuai. Pendeta Tianji mengerutkan kening dan menatap Fang Yu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan berkata, saya tidak mengharapkan tingkat ini. Ketika Nu Jiang menggambar petanya, dia tidak menuliskannya, ada yang disebut kota perbatasan. Tidak mungkin untuk kembali dan mendapatkan tokennya sekarang. Ayo kita lewati saja. Pendeta Tao Tianji melambaikan tangannya, tidak peduli seberapa kuat kota perbatasan, kita bisa melawannya. Chen Qianan memandang Fang Yu dan berkata, tetapi begitu pertempuran terjadi, berita itu pasti akan menyebar ke kota-kota yang menjaga hukum di pegunungan Sikong,
yang mungkin menimbulkan sensasi besar pada saat itu, dan seluruh wilayah barat. Klan bayangan akan mengarahkan pandangan mereka padanya. Fang Yu mengerutkan kening. Jika benar seperti yang dikatakan Chen Qianan, akibat dari kekerasan tersebut tentu tidak baik. Tujuannya adalah untuk terjun ke dunia nyata, dia hanya perlu melihat Raja Pemakan Tulang dan menjatuhkannya. Fang Yu sekarang tidak berniat menentang seluruh klan bayangan. Lagi pula, ini bukan bumi, tapi bintang-bintang surgawi besar di bidang atas, dalam alam ras bayangan. Jika itu memicu kemarahan seluruh keluarga bayangan, itu sangat sulit untuk diatasi. Fang Yu berpikir sejenak, menoleh untuk melihat kota abu-abu di kejauhan, matanya berkedip, dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa ada lingkaran sihir yang dipasang di depan pegunungan di depan. Ya, jawab Chen Qianan, kalau begitu aku angkat lingkaran sihirnya, apakah kita bisa menyentuhnya dengan lancar? Fang Yu mengangkat alisnya, petik 2 titik. Jika lingkaran sihir itu bisa diangkat. Chen Qianan masih berbicara, tetapi pupil Fang Yu bersinar merah samar. Pedang salib emas muncul di pupil matanya. Mata jalan. Setelah datang ke Datian Chen Xing, Fang Yu menggunakannya untuk pertama kalinya. Bas! Ketika mata jalan dibuka, penglihatannya berubah secara dramatis. Wajah Fang Yu sedikit berubah. Pasalnya, kini vision yang ditampilkan Eye of the Avenue sangat berbeda dengan yang ada di bumi. Gelombang www.novelhall.com Gelombang Jika Eye of the Avenue yang asli tidak sengaja dimobilisasi, maka vision yang ditampilkan bisa terlihat garis-garisnya berbagai hukum di bidang penglihatan. Namun Eye of the Avenue saat ini, visinya tidak lagi penuh dengan berbagai garis, melainkan visi aslinya. Tapi Fang Yu bisa melihat hukum yang ada dalam visinya, tapi itu tidak tercermin dalam visinya, tapi langsung ke dalam pikirannya. Semuanya dikendalikan oleh Fang Yu. Misalnya, jika Fang Yu ingin memperhatikan partikel debu yang melayang di udara di depannya, penglihatannya akan segera memperbesarnya hingga seukuran mikroskop. Fang Yu dapat menanamkan energi apapun yang dapat dilepaskannya ke dalam debu ini dengan satu gerakan. Li Huo, kekuatan surga, kekuatan kesucian, arti dari dingin yang ekstrim. Ini adalah perubahan penting. Di masa lalu, mata Dao seperti senjata ajaib ampuh yang hanya ada sendiri. Itu memang sangat berguna, tapi tidak banyak berinteraksi dengan Fang Yu sendiri. Sekarang, mata Dao Agung tampaknya benar-benar menyatu dengan tubuh Fang Yu. Keberadaannya seperti tangan dan kaki Fang Yu atau bagian tubuhnya yang lain. Fang Yu dapat menggunakan tubuh roh Dao untuk melepaskan energi apapun. Perubahan ini membuat Fang Yu sedikit bersemangat. Setidaknya serangan Daoai akan jauh lebih kuat. Adapun aspek lainnya, perubahan paling signifikan adalah Fang Yu tidak perlu lagi menggunakan visinya untuk menemukan sesuatu atau informasi. Selama dia menggerakkan pikirannya, otomatis pandangannya akan beralih ke target yang ingin dicarinya. Mata jalan mengubah kompleks menjadi sederhana. Hati Fang Yu bergetar. Mata ini, seperti yang diharapkan, terus menguat, atau dengan kata lain, dalam proses terus diangkat. Saat ini, pembatasan tersebut belum sepenuhnya dicabut. Sulit membayangkan bagaimana jadinya ketika Eye of the Avenue terangkat sepenuhnya. Tapi pemandangan seperti ini sudah cukup mengejutkan Fang Yu. Dibandingkan dengan mata jalan sebelumnya, penglihatannya lebih jelas. Seolah-olah semuanya telah dipotong dan ditampilkan di depan matanya. Fang Yu memandangi kota di depannya yang diselimuti udara kelabu. Sambil berpikir, pandangannya menembus kabut abu-abu dan memasuki kota. Segala sesuatu di kota itu jatuh ke dalam pandangan Fang Yu. Tidak ada rumah biasa yang terlihat, semuanya barak. Ketika pikiran Fang Yu bergerak lagi, bidang penglihatan aslinya berubah menjadi pandangan mata burung, dan bidang penglihatannya bergeser ke ketinggian. Dari atas ke bawah, Anda dapat melihat bahwa seluruh kota merupakan barak yang sangat besar. Dan di pusat kota, ada tempat latihan yang sangat besar. Saat ini, terdapat lebih dari 100.000 tentara di tempat pelatihan yang menjalani pelatihan harian. Di tempat lain di kota, berbagai prajurit berdiri diam dan tampak serius. Mereka bersenjata lengkap dan dapat diberangkatkan kapan saja serta bersiaga. Seluruh kota memiliki setidaknya lebih dari 500.000 tentara, dengan berbagai jenis senjata, dan terdapat 500 kereta artileri berat yang ditumpuk di ujung kota. Pada zaman kuno di bumi, kekuatan secanggih itu sudah cukup untuk memulai sebuah dinasti. Dan di dalam klan bayangan di pesawat atas, begitu banyak pasukan ternyata hanyalah sebuah kota perbatasan kecil.
Fang Yu berpikir sejenak, tidak lagi melihat situasi di dalam kota, tetapi melihat keluar kota. Dengan kota ini sebagai pusatnya, garis batas yang dilepaskan oleh lingkaran sihir itu seperti tembok kota, menghalangi area pegunungan di belakangnya. Seperti yang dikatakan Chen Qianan, area yang dicakup oleh lingkaran sihir ini sangat luas, bahkan jika auranya terkondensasi, selama menyentuh dinding ini, pasti akan menimbulkan kewaspadaan di kota, yang akan memprovokasi ratusan ribu orang pasukan. Jika ingin dengan mudah memasuki kawasan pegunungan, Anda tetap harus menghilangkan lingkaran sihir ini. Begitu pikiran Fang Yu muncul, pedang salib emas di pupilnya mulai berputar dengan cepat. Penglihatan di depannya mulai berubah. Di bidang penglihatannya, dia bisa melihat dinding tak kasat mata yang dipadatkan dengan metode depan, seperti kertas yang menyala, mulai terbakar. Dari awal hingga akhir, dengan cepat terbakar. Seluruh lingkaran sihir menghilang begitu saja. Itu saja, terpecahkan. Baru saja sebuah ide muncul, dan mata jalan memecahkan masalahnya. Fang Yu bahkan tidak bisa bereaksi. Pendeta Tao Surgawi Ji dan Chen Qianan terdiam, mereka hanya memperhatikan Fang Yu dalam diam. Setelah beberapa detik, Fang Yu membuka mulutnya dan berkata, "Saya telah mengangkat lingkaran sihir, dan kita bisa langsung memasuki pegunungan Sikong." Begitu kata-kata ini keluar, Chen Qianan dan Tianji Tao sama-sama tercengang. Menurut mereka, Fang Yu tidak melakukan apapun. Belum lagi nafasnya tidak berubah, bahkan tangan dan kakinya pun tidak bergerak. Berdiri di tempat, menatapnya, lingkaran sihir terangkat. Bagaimana Anda melakukannya? Tahukah Anda, kota perbatasan, setidaknya berjarak 5 km dari mereka. Ayo pergi. Fang Yu tidak memberikan terlalu banyak penjelasan, dan melompat ke depan. Dia mengembunkan napasnya, dan kecepatan terbangnya tidak cepat atau lambat. Pendeta Tao Tianji telah melihat kekuatan jurang maut Fang Yu, dan dia hanya terkejut dengan situasi di depannya, dan segera mengikutinya. Namun, Chen Qianan tidak pernah pulih. Namun dalam keadaan ini, dia tetap memilih untuk percaya pada Fang Yu dan mengikutinya. Ketiganya sangat dekat dengan pegunungan Sikong. Segera, sebelum mereka sampai di pegunungan Sikong, mereka sejajar dengan kota. Swiss. Fang Yu melewati garis di mana lingkaran aslinya pertama kali, diikuti oleh Tianji Tao dan Chen Qianan. Ketiganya secara resmi memasuki pegunungan Sikong tanpa menimbulkan fenomena abnormal apapun. Lingkaran sihir itu, sudah tidak ada lagi. Mata Chen Qianan penuh dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat pernyataan yang begitu meremehkan. Dia berdiri di samping Fang Yu, tanpa pemberitahuan sedikit pun, tapi lingkarannya memang terangkat. Bagaimana hal ini dilakukan? Chen Qianan memandang Fang Yu yang terbang di depan, matanya penuh keterkejutan. Tao Surgawi Ji di sisi lain juga melirik Fang Yu, matanya berkedip dengan cahaya aneh. Dengan cara ini, ketiganya berhasil melewati garis pertahanan pertama dan benar-benar memasuki pegunungan Sikong. Di sini, medannya benar-benar berbeda dari Yima Pingcuan sebelumnya, dengan lereng bukit dan lembah yang terus muncul, seperti ombak di tanah. Fang Yu dan mereka bertiga terbang ke utara, dan tidak ada kota yang terlihat, tetapi pegunungan semuanya terlihat. Ketinggian gunung-gunung ini tidak terlalu tinggi, namun yang tertinggi hanya 1 kilometer. Namun, terlalu banyak lembah dan lembah. Jika melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, Anda akan merasakan apakah kawasan ini telah diinjak oleh makhluk berukuran besar. Sepanjang perjalanan, waktu berlalu. Siang berlalu dan malam tiba. Di malam hari, saya akhirnya melihat sebuah kota muncul di puncak gunung di depan. Kota ini berbeda dengan kota perbatasan sebelumnya. Namun penampakannya lebih aneh lagi, bukan seperti kota, tapi seperti benteng besar. Gerbang kota adalah lubang besar, dan sejumlah besar tentara lapis baja hitam berjaga di samping gerbang kota. Apalagi kota ini awalnya dibangun di atas gunung yang lebih tinggi. Tampaknya ini adalah tembok tak terlihat yang ditarik dari kota perbatasan sebelumnya, tetapi yang satu bersifat inkorporeal dan yang lainnya bersifat fisik. Ini kota pelindung. Mata Fang Yu bergerak sedikit gelombang www.novelringan.com gelombang berkata. Ya, jawab Chen Qianan. Apa perbedaan antara kota penjaga dan kota perbatasan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Kota perbatasan digunakan untuk mempertahankan tepi suatu wilayah. Peran kota penjaga sangat sederhana. Ia hanya melayani kota penting yang dilindunginya. Hal-hal lain diabaikan sama sekali. Chen Qianan berkata, sejujurnya,
kota penjaga hanya didirikan untuk melindungi kota yang terkikis tulang. Sebanyak 7 kota perlindungan harus dilintasi untuk sampai ke kota utama korupsi Bon. Ini terlalu boros. Fang Yu berkata dengan heran, sebuah kota besar yang mengalami kerusakan tulang harus mendirikan 7 kota perlindungan untuk melindunginya. Itu normal. Saya mendengar ada lusinan kota penjaga di wilayah utama beberapa klan besar, kata Chen Qianan. Bagaimana dengan kota utama alam manusia kita? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, ada berapa kota penjaga? Mendengar pertanyaan ini, penganut Tao Tianji di sebelahnya menunjukkan sedikit sarkasme, sementara ekspresi Chen Qianan terhenti. Alam ras manusia, tidak ada kota penjaga Dharma. Kepahitan muncul di mata Chen Qianan, dan dia menggelengkan kepalanya, kami juga tidak membutuhkan kota penjaga Dharma. Untuk mendirikan kota pelindung Dharma, diperlukan wilayah yang luas, serta sumber daya manusia dan material dalam jumlah besar. Umat manusia saat ini, saya khawatir ia tidak memiliki kemampuan seperti itu, kata Tao Tianji. Chen Qianan melirik ke arah pendeta Tao Tianji dan berkata dengan dingin, apakah kalian orang Honghe memiliki sumber daya manusia dan material seperti itu? Tentu saja kami tidak memiliki sumber daya manusia dan material sekuat klan besar ini, tapi setidaknya kami sangat bersatu, kata pendeta Tianji sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Chen Qianan berubah lagi dan dia terdiam. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan menatap Chen Qianan. Chen Qianan membuka mulutnya, dan akhirnya tidak berkata apa-apa, menoleh untuk melihat kota penjaga di depan. Mari kita cari cara untuk melewati 7 kota penjaga di depan. Chen Qianan menarik napas dalam-dalam dan berkata, selesai, saya sudah angkat lingkarannya. Kita hanya perlu menghindari mata tentara yang berjaga. Fang Yu berkata dengan ringan. Chen Qianan terkejut, lalu mengangguk. Ketiganya terus bersentuhan. Untuk menghindari puluhan ribu tentara yang berbaris tepat di luar kota, mereka memilih posisi yang sangat marginal untuk melewati pegunungan di depan. 3 napas menyatu, dan tubuh menjadi tidak terlihat, hanya dengan menyentuhnya. Kota penjaga pertama, dengan mudah dilewati. Tapi ini hanya kota penjaga pertama. Sejauh yang saya tahu, satu persatu kota penjaga akan semakin ketat, dan intensitas pertahanan akan semakin tinggi, kata Chen Qianan. Seperti yang dikatakan Chen Qianan, 3 kota penjaga berikutnya, pasukan penjaga, dan cakupan pengawasan dilebih-lebihkan satu persatu. Tidak hanya peningkatan kekuatan militer, tetapi kekuatan seorang prajurit juga meningkat secara signifikan. Ketika melewati kota penjaga kelima, Fang Yu dan ketiganya berencana untuk menyentuh dari tepi pegunungan di depan mereka. Saya tidak memikirkannya, tetapi kebetulan saya bertemu dengan tim yang sedang berpatroli. Mereka bertiga tidak mengeluarkan nafas apapun, juga tidak menunjukkan sosok mereka. Namun, kapten tim patroli ini sepertinya menyadari ada yang salah dari perubahan aliran udara, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menunjuk langsung ke area tempat Fang Yu dan mereka bertiga terbang. Serangan musuh. Kapten berbicara, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, seolah melepaskan energi aslinya. Tetapi pada saat ini, aura 10.000 pedang tiba-tiba jatuh dari langit di atas. Set! Ho! Jian Qi langsung mencekik tim patroli yang terdiri dari hampir 100 orang di bawahnya menjadi tumpukan daging dan darah. Pemimpin tim terpotong menjadi 2 sebelum dia bisa melepaskan sinyalnya di masa depan, dan mati di tempat. Panggil. Kemudian, semburan api lainnya jatuh dari langit dan jatuh di antara tumpukan mayat, menyala dengan sangat berkobar. Sejumlah besar mayat hangus dan berubah menjadi abu, dan bau darah tidak keluar. Kamu bereaksi sangat cepat. Fang Yu memandang Chen Qianan di samping, dan berkata dengan sedikit terkejut. Chen Qianan masih memiliki mata dingin di matanya, dan berkata, jika satu langkah kemudian dan membiarkan dia berhasil mengirimkan sinyal, perilaku licik kita di depan kita tidak akan ada artinya, itu pasti akan membuat khawatir seluruh area. Tidak buruk, Fang Yu mengangguk. Ini memberinya perasaan bahwa dia setidaknya bisa berada di puncak fase fit di bumi, dan bahkan dekat dengan seorang biksu di alam Mahayana. Dan kekuatan kapten itu pasti berada di atas masa kesengsaraan. Tapi Chen Qianan bahkan tidak mengeluarkan nafas terlalu banyak. Dia membunuh sekelompok tentara dengan jarinya, bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk berteriak. Inilah kekuatan alam surga ketiga, sungguh sangat dahsyat. Pendeta Tao Tianji tidak berbicara, tetapi ada sedikit kewaspadaan di mata yang menatap Chen Qianan. Ayo pergi, ini kota penjaga kelima, hanya tersisa 2,
kita harus bisa segera mencapai kota utama erosi tulang, kata Fang Yu. Ketiganya melanjutkan, setelah itu, daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang sangat panjang, tanpa ada kota yang terlihat. Langit berangsur-angsur bersinar. Saat fajar menyingsing, Fang Yu dan ketiganya akhirnya melihat dua kota penjaga terakhir. Benar sekali, dua kota penjaga muncul bersamaan. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka seperti dua tiang pintu, yang letaknya pada masing-masing ujungnya. Setelah melewatinya, itu adalah kota terbesar yang pernah dilihat Fang Yu seumur hidupnya. Dilihat dari potret bertanduk satu yang berlebihan di gerbang kota ini adalah kota utama tulang. Fang Yu memandang apa yang disebut kota utama yang terkikis tulang ini hanya dengan satu perasaan. Besar, cukup besar. Dilihat dari gerbangnya yang berlebihan, luas kota ini tidak akan kurang dari jumlah ibu kota utara dan ibu kota timur di bumi. Sekilas, Anda dapat melihat patung besar yang dibangun di kota, yaitu seorang pria bertanduk tunggal dan berjubah. Patung ini seharusnya melambangkan Raja Tulang. Fang Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke posisi yang lebih dekat. Itulah dua kota pelindung besar yang berdiri di depan kota utama yang terkikis tulangnya. Keberadaan mereka adalah garis pertahanan terakhir kota utama yang terkikis tulang. Lebih dari 200.000 tentara berjaga, membentuk penghalang manusia. Dan di udara, ada sekelompok tentara yang menunggangi burung terbang yang terus-menerus berpatroli. Jika ingin memasuki kota utama yang terkikis tulang, Anda harus melewati dua kota penjaga hukum ini. Kita bisa berkeliling, kata Fang Yu. Sulit, terlalu banyak tentara yang berpatroli. Chen Qianan berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika Anda berhasil melewati semua pasukan, Anda harus memanjat tembok yang sangat tinggi, dan di atas tembok, ada banyak pasukan yang harus dijaga. Jadi, masuk dari samping sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masuk secara langsung. Kalau begitu gunakan cara lama, samarkan. Fang Yu berkata, pokoknya, para prajurit yang bisa menjaga kota utama tingkat raja, kekuatannya tidak sebanding dengan kota-kota sebelumnya. Bagaimanapun, kita bukan dari klan bayangan, dan kemungkinan besar kita akan ketahuan. Kata Chen Qianan, jika kamu ditemukan, kamu akan ketahuan. Bagaimanapun, kamu akan berada di kota utama letusan tulang. Masalahnya sangat besar, kamu mungkin bisa memaksa Raja Letusan Tulang secara langsung, dan kamu akan menyelamatkannya, kesulitan menemukannya setelah memasuki kota. Kata Fang Yu, petik 2 titik. Juga, lakukan saja apa yang dikatakan dermawan. Chen Qianan mengangguk. Penganut Tao Tianji memandang kota raksasa di depan dengan mata aneh. Fang Yu melirik ke arah Tao Tianji dan berkata, ada apa? Apakah kamu takut? Saya tidak takut dengan kekuatan kota utama tempat Raja Letusan Tulang berada, tapi saya khawatir segalanya akan menjadi lebih besar dan menarik kehadiran klan bayangan yang lebih tinggi. Kata penganut Tao Tianji www.novelringan.com jika Anda punya cara lain, Anda bisa mengatakannya. Chen Qianan melirik ke arah penganut Tao Surga dan berkata, mata penganut Tao Tianji bergerak sedikit dan tidak berbicara. Karena tidak ada cara lain, mari ikuti metode dermawan. Kata Chen Ganan. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangannya untuk memanggil Suan Ranqi. Chen Qianan dan Tianji Tao menyamar sebagai jenderal berbaju besi. Fang Yu sendiri menyamar sebagai Nu Jiang, bahkan dengan token yang digunakan hari itu. Semuanya sudah siap, dan mereka bertiga berjalan perlahan menyusuri jalan kedua kota penjaga di depan mereka. Sejumlah besar tentara berdiri di tengah-tengah dua kota penjaga. Mereka tampak serius dan tidak bergerak, seperti manusia kayu. Namun udara mematikan yang terpancar dari tubuhnya membuat orang merinding. Trio Fang Yu berjalan perlahan perlahan mendekati kelompok tentara itu. Berhenti. Ketika mereka bertiga hendak berjalan ke dua kota penjaga, mereka segera dihentikan. Sekelompok tentara turun dari langit dan berhenti di depan Fang Trio Yu. Dari mana asalmu? Para prajurit itu bertanya dengan dingin. Fang Yu mengeluarkan token dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada para prajurit. Ketika para prajurit melihat token itu, mereka tidak menunjukkan rasa hormat, tetapi mengerutkan kening dan melihat ke arah trio Fang Yu. Tuan Kota Nu Jiang, Wang Zun tidak memanggilmu, mengapa kamu datang ke kota utama? Zanbing bertanya. Oh, aku baru saja datang, kata Fang Yu Zeng. Waspada, mereka belum melewati 5 kota penjaga di depan mereka. Saat ini, terdengar teriakan keras dari belakang.
Momentum puluhan ribu tentara yang berdiri di atas tiba-tiba berubah, dan mereka semua mencabut pedang panjang dari pinggang mereka. Kejam, trio Fang Yu langsung menjadi sasaran kritik publik. Sangat waspada, Fang Yu sedikit terkejut dan mengangkat alisnya. Ekspresi terkejut muncul di mata pendeta Tao Tianji dan Chen Qianan di samping mereka. Di depan kelompok tentara ini, seberapa cepat mereka mengetahui bahwa mereka bertiga gagal melewati 5 kota penjaga sebelumnya. Situasinya melebihi ekspektasi. Namun, pendeta Tao Tianji dan Chen Qianan tidak bertindak gegabah, tetapi menundukkan kepala, menunggu jawaban Fang Yu. Fang Yu menatap para prajurit di depan. Di tengah 2 kota penjaga di atas, banyak prajurit yang sudah mengepalkan senjatanya, siap melakukannya kapan saja. Prajurit yang berdiri di depan Fang Yu mundur, wajahnya dingin dan matanya dingin. Dari mana asalmu dan apa yang ingin kamu lakukan? Prajurit ini jelas memiliki pangkat militer, dan dia berbicara dengan gelombang keagungan yang tidak dapat disangkal. Saya bisa menjelaskannya, kata Fang Yu, ini adalah kesalahpahaman. Jawab pertanyaanku segera, kenapa kamu melewati 5 kota penjaga di depanmu? Para prajurit berteriak dengan dingin. Itu saja, saat kami tiba di kota penjaga pertama, kami awalnya sedang berjalan di jalan raya, tapi tiba-tiba kami merasakan nafas aneh lewat. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh, kami segera waspada. Saya pikir mungkin ada musuh, lalu mengikuti. Sejak itu, kami menyimpang dari jalan utama dan bergerak maju dari tepi gunung hingga kami sampai di sini. Tapi kita belum bisa bernapas. Fang Yu sedang berbicara, tetapi ada cahaya aneh yang berkedip di matanya. Pola bunga mekar perlahan-lahan terlepas dari pupilnya, memperbesar bidang penglihatan prajurit di depannya. Wajah prajurit itu bergerak-gerak sejenak, ekspresinya berubah. Petik 2 titik. Jadi begitu, prajurit itu mengangguk, dan 3 Yu lainnya tersenyum, kamu boleh lewat. Dengan itu, para prajurit menyerah. Kemudian, sekelompok besar tentara di belakang masih menatap Fang Yu dan ketiganya. Kamu harus menyingkir, kata Fang Yu, bosmu sudah memahami situasinya. Kamu bertingkah aneh dan mempunyai motif yang mencurigakan. Kenapa seorang perwira membiarkanmu pergi? Pada saat ini, jenderal berbaju besi lainnya muncul di depannya. Saya sudah menjelaskan alasannya, dan token itu ditunjukkan kepada Anda. Anda tidak dapat menahannya jika Anda tidak mempercayainya. Fang Yu menyipitkan mata dan mengancam, aku harus memperingatkanmu. Bagaimana menurutku itu juga penguasa kota. Seorang tentara, membuatku kesal. Aku akan menuntutmu di depan Raja Tulang. Mendengar kata-kata ini, sang jenderal malah tertawa bukannya marah, dan bahkan mengangkat kepalanya dan tertawa. Bahkan banyak prajurit di belakangnya yang terlihat sangat tampan. Fang Yu mengerutkan kening. Seorang pemilik kota ingin menuntut pengawal Raja Bon. Silakan, lihat apakah Wang Zun mempercayai Anda sebagai pemilik kota kecil, atau mempercayai kami. Jenderal itu tertawa dan berkata, ternyata penguasa kota sangat tidak berharga. Tapi Nan Wujiang terlihat megah. Fang Yu mengerutkan kening, dan berkata dengan nada mencemooh. Kalian bertiga, aku tidak peduli dari kota mana kalian berasal atau siapa kalian. Jenderal itu tersenyum dan berkata dengan dingin, selama kamu tidak lulus peninjauan 5 kota penjaga pertama sesuai aturan, kamu tidak bisa muncul di sini. Setelah berbicara, dia memelototi prajurit yang memberi jalan kepada Fang Yu dengan tatapan tajam, lalu melihat ke arah trio Fang Yu, dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Kemarilah, turunkan ketiga orang ini dan kirim mereka ke penjara. Saya akan menginterogasi mereka secara pribadi nanti. Begitu suara itu turun, tentara di belakangnya segera berangkat. Ledakan, nafas sejumlah besar tentara dilepaskan, menyebabkan tanah bergetar. Hei, tidak mungkin, sepertinya aku masih harus melakukannya. Fang Yu menghela nafas dalam hatinya, lalu mengangkat tangannya. Tapi saat ini, Yang Mulia ada di sini. Dari belakang, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Hal ini menyebabkan sekelompok tentara yang bersiap untuk menangkap trio Fang Yu dalam keadaan linglung, termasuk sang jenderal yang mengerutkan kening dan melihat ke belakang lokasi Fang Yu. Di posisi itu, seluruh kerumunan muncul. Jangan khawatir, tangkap ketiga orang ini dulu, kata sang jenderal dengan lantang. Baru pada saat itulah banyak tentara mengalihkan pandangan mereka ke tempat trio Fang Yu berada. Tapi saat ini, wajah mereka berubah. 3 orang yang masih berdiri di sana 3 detik lalu, telah menghilang. Jenderal itu juga bereaksi,
wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Ada cahaya aneh di matanya, dan dia melihat sekeliling. Namun, Fang Yu dan ketiganya sudah menghilang tanpa jejak. Berani lari di depan hidungku. Wajah sang jenderal sangat muram, dan kemarahan di hatinya tidak bisa dilampiaskan. Pada saat ini, dia sekali lagi melihat prajurit di bawah kendali Fang Yu. Begitu mudahnya melepaskan ketiga benda mencurigakan itu, dicopot dari jabatan perwira dan dipenjarakan. Aku curiga dia ada hubungannya dengan ketiga orang itu, kata sang jenderal dengan marah. Prajurit perwira yang baru sadar itu dikendalikan oleh beberapa tentara dan dibelenggu. Aku dianiaya, teriak prajurit perwira itu. Namun, perintah militer itu seperti gunung, jadi dia dibawa pergi secara paksa. Saat ini, lihat He Zizi. Jenderal itu menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dadanya, membungkuk dan mengepalkan tinjunya. He Zizi di depannya sedang duduk di atas burung bangau putih besar, melayang di udara. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang dia juga memiliki kulit abu-abu dan pupil abu-abu, tapi dia bisa melihat penampilannya yang tampan dan aura feminin yang terpancar dari tubuhnya. Tadi aku mendengar banyak suara berisik di tempat ini, apa yang terjadi? He Zizi bertanya. Ada 3 orang aneh yang melintasi 5 kota penjaga di depan dan datang ke sini. Kami ingin menjatuhkan mereka. Jenderal itu menjawab dengan jujur. Ambil. He Zizi bertanya. Petik 2 titik. Tidak, mereka tiba-tiba menghilang di depan mataku. Tapi aku akan segera mengirimkan tim berburu untuk menangkap mereka secepat mungkin. Jenderal itu berkata dengan ekspresi jelek. Berdiri di depanmu tidak bisa mendapatkannya, sekarang mengirimkan tim untuk memburu dapat menangkap mereka kembali. He Zizi bertanya sambil tersenyum tipis. Ekspresi sang jenderal berubah, dia menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang mulia, ini memang kelalaian kami, dan kami akan mencoba menebusnya. Saya akan meminta ayah untuk mempertimbangkan memperkuat kekuatan pertahanan kota pelindung. He Zizi tersenyum dan berkata, kamu akan memiliki lebih banyak pembantu di masa depan, dan ini tidak akan terjadi. Jenderal itu berhenti berbicara, tetapi membungkuk. Ayo pergi. He Zizi tertawa sambil mengemudikan burung bangau putih di bawahnya untuk terbang maju perlahan. Tim di belakangnya segera menyusul. Di belakang kelompok penjaga dunia ini, ada 3 tentara berbaju besi. Itu adalah 3 orang Fang Yu. Setelah melihat tim Zizi muncul, Fang Yu segera menghilangkan ide untuk langsung, dan malah bergabung dengan pengawal Zizi. Dilihat dari situasi saat ini, jenderal yang memiliki pandangan lebih tinggi tadi, dia harus menundukkan kepalanya ketika bertemu dengan putranya, dan dia bahkan tidak berani menyangkal sepatah kata pun. Mungkin inilah yang disebut satu hal, jatuhkan satu hal. Sekarang Fang Yu dan ketiganya berada di belakang tim Zizi. Tentu saja tidak ada risiko dihentikan.